Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Rizal Amri, NIM 2119062. Saya dari kelas TKMA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester dari Pak Mutamam. Yang pertama, mengapa mahasiswa PAI perlu belajar MMT atau Manajemen Mutu Terpadu? Jawaban dari saya, kita melihat dari pengertian dari MMT atau Manajemen Mutu Terpadu yang populer dalam nama Total Quality Management atau TQM, didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan kinerja atau performance secara berkelanjutan atau continue performance improvement pada setiap level operasi dan proses dalam setiap fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia atau SDM dan modal yang tersedia menurut pers dalam UHAR 2010 ayat 233. Manajemen kualitas adalah aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijakan kualitas, tujuan, tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat manajemen kualitas seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, dan meningkatkan kualitas dalam manajemen mutu terpadu. Makanya setiap seorang pendidik atau seorang guru harus perlu mengetahui tentang manajemen mutu terpadu agar bisa meningkatkan kualitas akademik atau prestasi siswanya atau peserta didiknya. Terus yang kedua, bagaimana narasi yang menguraikan pengertian perbedaan dan persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Peningkatan mutu absolut dan relatif yang pertama dalam konsep mutu yang absolut adalah sesuatu produk bisa dikatakan mutu apabila produk yang mempunyai standar tinggi dan dibuat dengan sangat sempurna serta menggunakan biaya yang mahal, sedangkan konsep relatif mutu yaitu bukan mutu dari suatu produk ataupun layanan, melainkan mutu itu ada karena adanya suatu layanan yang spesifikasi yang ada. Dapat diambil poin bahwa mutu relatif yaitu mutu yang menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan untuk perbedaannya, mutu absolut yaitu sesuatu yang dibuat harus sempurna dan menggunakan biaya yang mahal. Sedangkan mutu relatif sesuatu produk yang dibuat sudah sesuai standar atau tidak perlu menggunakan biaya yang mahal atau eksklusif. Sedangkan untuk persamaannya, sama-sama menciptakan sebuah mutu dan mendorong staf organisasi untuk memberikan sebuah kepuasan kepada pelanggan. Oke, untuk yang ketiga yaitu uraian sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awalnya. Penggagas MMT mulanya adalah ahli-ahli manajemen mutu dari Amerika. Namun, tumbuh berkembang dimulai dari Jepang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Amerika dan sekutu menurut Marshall Plan atau Perjanjian Dunia berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya Jepang. Untuk itu, Eisenhower mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan mengajarkan MMT di negara Sakura tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengajarkannya di banyak perguruan tinggi di sana. Demikian negara sekutu Amerika seperti Inggris, Prancis, dan juga negara-negara di Asia seperti Singapura. Saat ini manajemen kontemporer ini sudah dipelajari di banyak negara. Oke, untuk yang terakhir yaitu konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Konsep pelanggan pada manajemen mutu, pelanggan sendiri di sini merupakan orang yang menggunakan jasa atau produk kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan kita membutuhkan mereka untuk dapat menjalankan lembaga atau bisnis yang kita kelola.
Pelanggan juga merupakan tujuan penting dalam MMT karena pelanggan sebagai penentu untuk produk atau jasa yang kita hasilkan. Ada beberapa jenis pelanggan dalam manajemen mutu. Yang pertama yaitu pelanggan internal atau internal customer, adalah orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga kita. Untuk yang kedua yaitu pelanggan antara atau intermediate customer, yaitu mereka yang bertindak berperan sebagai perantara bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Yang terakhir yaitu pelanggan eksternal atau external customer, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu yang sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Jadi itu jawaban dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.